Halo, jumpa lagi dalam serial akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan metode cost, yaitu first in first out atau FIFO, last in first out atau LIFO, dan rata-rata berbobot atau weighted average. Nah, meskipun demikian, LIFO tidak digunakan dalam peraturan perpajakan maupun dalam standar akuntansi keuangan saat ini. Terutama pada harga-harga ya yang naik. Jadi persediaan barang pada harga-harga yang cenderung naik itu memang menghasilkan cara penilaian yang unik. Bagaimana caranya? Mari kita masuk ke aplikasinya. Ya, ini misalnya diketahui sebuah perusahaan, misalnya saja saya akan menjual sebuah produk namanya bawang putih. Bawang putih, usaha saya mulai tanggal 1, kemudian saya akan membuat laporan tanggal 6. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 ini adalah beberapa peristiwanya. Pertama, persediaan awal bawang putih saya ada 10 kilo, di mana siapa tahu itu harganya adalah 18.000. Setelah itu tanggal 2 saya membeli bawang putih 20 kilo, harganya sudah naik 19.000. Selanjutnya pada tanggal 3 September saya menjual bawang putih 15 kilo. Kemudian tanggal 3 September saya beli lagi bawang putih 20 kilo, harganya naik lagi 21.000. Tanggal 4 saya menjual 25 kilo, tanggal 5 saya menjual 3 kilo, dan tanggal 6 saya membeli 10 kilo, harganya sudah naik 22.000. Nah, kalau dilihat maka pada akhir periode tanggal 6, akhir tanggal 6, persediaan akhir bawang putih saya itu tinggal 17 kilo. Ini saya jumlah plus 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 minus 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 plus, jumlahnya adalah 17.000. Nah, sekarang saya akan menghitung dulu sebelum saya mencari ya harga pokok penjualannya. Bagaimana mencari harga pokok penjualannya? Saya akan mulai dari persediaan awal. Persediaan awal saya adalah 10, ini ya. Kemudian pembelian, berapa pembelian saya selama satu periode? Ada cara yang lebih cepat ya. Ada cara yang lebih cepat. Saya menggunakan function, kemudian pakai sum if. Sum if oke. Di sini ada petunjuk untuk menyorot ring. Ringnya adalah ini, dari awal sampai dengan ada 2 ring di sini ya. Ya. Kemudian kriterianya saya ingin untuk disorot yang ada tulisan beli. Kemudian mana ring untuk dijumlah, yang untuk ring untuk dijumlah adalah dari ini sini. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Selesai, makan ketemu pembelian itu ada 50 kilo. Jadi pembelian ada 50 kilo, maka kalau ini saya jumlah adalah barang yang siap dijual, itu sebenarnya ada, saya jumlah, ada 60 kilo. Ya. Kalau ini sudah diketahui persediaan akhir, di mana persediaan akhirnya adalah 17 kilo, yang ini ya, maka ketemu ini dikurangi, ketemu barang yang dijual ya, atau yang menjadi barang yang dijual ya, atau yang penjualan, ini berarti 43. 60 kurang 17, 43. Jadi saya harus mencari HPP itu 43, saya kasih kuning ya. Saya mencari nilai 43 itu berapa rupiah, persediaan akhir 17 itu berapa rupiah. Nah, kita akan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode FIFO, first in, first out. Metode ini mengharuskan saya untuk mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk itu keluar pertama kali. Jadi bawang itu mulai dari awal yang keluar. Kalau ada penjualan maka yang dijual itu yang atas dulu. Ini hanya asumsi ya. Maka saya akan mengurutkan angka 43 itu kan yang dijual ini. Urutannya dari atas. Jadi angka 43 itu yang saya beli tanggal 1 September, jumlahnya adalah 10. Lalu yang saya beli tanggal 2 September, 2 September, jumlahnya ada 20.
Ini masih 30 ya, berarti kurang 13 ya. Lalu ini kan jual, berarti yang saya beli tanggal 3 bulan September, jumlahnya hanya 13. Ya, sekarang jadi ini jumlahnya kalau saya jumlah, pasti jumlahnya 43. Pas sesuai dengan HPP-nya ya, penjualannya ya. Ini dari sini, ini saya tarik, ini nilainya, oh maaf, oh, oh, 13 itu dari, ya enggak bisa ya, ini dari sini, 21. Nah, sehingga kalau saya kalikan, ini jumlah ya, ini kan kuantitas dikalikan dengan nilai rupiah, ini ketemu totalnya. Saya total, maka nilai rupiah totalnya 833.000. Ini adalah harga pokok penjualan dengan metode first in first out. Sekarang kalau persediaan akhirnya, ya, persediaan akhir dengan metode first in first out. Persediaan akhir berarti saya mencari angka 17. Kalau persediaan akhir berarti kebalikannya, kita mencarinya dari bawah. Angka 17 itu diperoleh dari barang yang saya beli tanggal 6 September, yang jumlahnya adalah 10, di mana harganya adalah 22. Lalu naik barang yang saya beli tanggal 3 September, barangnya hanya ada 7, ya, dan nilainya adalah 21.000. 7. Nah, oke, lalu saya kalikan, dan ketemu jumlahnya adalah 367. Maaf. Ya, jadi barang persediaan akhir 17 itu nilainya 367. Asalnya dari sini. Ya, ini kalau kita menggunakan metode first in, first out. Oke. Sekarang kita kalau menggunakan metode last in, first out atau LIFO. Nah, LIFO ini meskipun dilarang, tapi coba ya kita lihat ya, supaya kita bisa tahu nanti alasannya apa kok dilarang. Last in, first out, asumsinya berarti barang yang terjual itu urut dari bawah, dari yang terakhir, last itu terakhir. Sehingga angka 43 itu diperoleh dari yang saya beli tanggal 6 September, di mana besarnya adalah 10, ya, dan angkanya 22.000. Oke. Lalu yang saya beli naik lagi tanggal 3 bulan September, di mana angkanya adalah 20 pada harga 21.000. Lalu naik lagi, ini masih 30 kurang 13, yang saya beli tanggal 2 September, di mana saya butuh 13, harganya adalah 19.000. Ya. Saya perlakukan yang sama, totalnya 43.000. Kemudian saya kalikan untuk menghitung jumlahnya. Ya, ditarik, kemudian auto sum. Ya. Jadi angkanya sekarang kalau menggunakan metode last in first out, Anda punya angka HPP 887.000. Jadi kalau HPP-nya sekian, maka labanya lebih kecil ya. Vivo dan Livo, labanya lebih kecil Livo. Oke, sekarang kalau saya akan menghitung persediaan akhirnya, sama ya. Last in first out, karena yang terakhir dibeli itu keluar dulu, berarti barang yang sisa itu barang yang paling lama, paling atas. Maka angka 17 sebagai persediaan akhir itu berasal dari tanggal 1 September, besarnya adalah 10, di mana
pada saat itu harga belinya adalah 18.000. Lalu barang yang saya saya beli pada tanggal 2 September, saya hanya butuh 7, barang itu ada 20 ya, hanya butuh 7 dan harganya 19.000. Oke, di sini 17. Lalu saya hitung jumlahnya 180.000 dan di sini 133.000. Saya jumlahnya 313.000. Ya, ketemu sekarang persediaan akhir dengan metode LIFO 313.000. Dengan metode FIFO 367.000. Saya kurung dulu ya. Oke, sekarang yang ketiga adalah metode yang lain lagi, namanya metode rata-rata berbobot atau rata-rata tertimbang. Saya kasih di sini saja ya. Rata-rata berbobot itu dimulai dengan metode rata-rata berbobot. Saya mulai dari menghitung rata-rata nilai rata-rata barang yang saya beli dulu. Nah, cara menghitung rata-ratanya berarti saya harus menuliskan seluruh pembelian, yaitu tanggal 3 September, tanggal 2 September, oh, maaf lari ya. Kemudian tanggal 3 September 4 kali ya, kemudian tanggal 6 September. Nah, seluruhnya saya hitung dulu bahwa di sini tanggal 3 September, 1 September itu ada 10 sama dengan 10. Oh, ini kok teks ya. Number. Nah, 10. Saya cari. Pada harga 18. Wah, ini saya. Nah, kemudian pada tanggal 2 September itu 20, nilainya 19. Kemudian tanggal 3 September itu angkanya 20. Tanggal 6 September angkanya 10. Seluruh totalnya 60, siap dijual 60. Coba ini saya sehingga nih kalau saya jumlah, oh jangan dijumlah dulu, saya kalikan dulu. 10 kali 18.000, ini kan harga per kilonya, ini adalah kuantitas yang dibeli. Sehingga saya kalikan, nah ketemu, saya jumlah 1.200.000. Jadi saudara-saudara, seluruh persediaan yang siap dijual itu sebenarnya adalah 1.200.000. Harga rata-ratanya, ya harga rata-rata rata-rata dari 1 kilo berarti adalah 1.200.000 dibagi 60. Jadi harga rata-ratanya 20 kilo. Oh, sorry, 20.000. Maka kalau kita cari dalam metode rata-rata berbobot ya, kalau nilai barang yang dijual itu HPP-nya atau barang yang dijual itu jumlahnya 43, maka kita kalikan saja dengan rata-ratanya 20.000. Berarti harga HPP totalnya adalah 43 kali 20.000, 860.000. Sedangkan kalau kita mau mencari persediaan akhir, ya karena angkanya adalah 17, sini ya, 17, maka nilainya juga sama 20.000. Maka persediaan akhirnya nilainya adalah 340.000. Ya, selesai ya.
Jadi kalau Anda menggunakan FIFO, LIFO, dan rata-rata berbobot, caranya seperti ini. Dan ini adalah metode kalau Anda menggunakan pencatatan perpetual. Sekali lagi, metode kalau Anda menggunakan pencatatan perpetual. Ngitungnya pada akhir periode. Kalau menggunakan periodik bisa berbeda lagi. Tapi yang perlu Anda lihat di sini, pertama ya, LIFO itu menghasilkan laba yang lebih kecil. Kenapa? Karena HPP-nya besar. Lihat ini HPP-nya besar, di sini 887, ini 860, ini 833. Jadi ini labanya kecil. Karena ini pengurang laba. Maka pajak tidak memperbolehkan metode LIFO. Ya. Kemudian dari sisi persediaan. Kalau Anda lihat LIFO, persediaan yang ditampilkan adalah persediaan dengan harga lama. Harga lama ini harga 10 kan, 10, 7 itu kan harga lama. Sehingga tidak kalau dengan konsep yang namanya net realizable value, nilai yang bisa direalisasikan pada tanggal neraca, maka ini secara konsep dia jauh. Sehingga akhirnya standar akuntansi IFRS pun juga tidak memperbolehkan metode LIFO. Maka banyak software yang menggunakan FIFO dan rata-rata berbobot. Oke. Demikian saudara penjelasan mengenai bagaimana menghitung dengan metode FIFO, LIFO maupun metode rata-rata berbobot. Yang kami jelaskan tadi, yang dijelaskan tadi, kalau pencatatannya secara periodik. Bagaimana kalau secara perpetual akan jadi beda. Selamat belajar.